Shalom saudara, saya berdoa untuk Anda agar diberikan kekuatan dan kesehatan serta hikmat dan pengertian yang benar di dalam Tuhan. Saudara, tahukah Anda kemana Anda akan pergi setelah meninggalkan dunia ini? Surga atau neraka? Kematian akan dialami oleh setiap manusia. Namun, yang menjadi persoalan di sini adalah di mana tempat kita setelah mengalami kematian nanti. Surga atau neraka? Pernahkah saudara berpikir tentang hal ini? Saat ini, saya akan menyampaikan kabar baik untuk Anda. Kabar baiknya adalah Tuhan mengasihi Anda dan saya. Ya, semua manusia dikasihi oleh Tuhan. Namun saudara, ada satu persoalan yang harus diselesaikan, yaitu dosa. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Dan akibat dari dosa, kita terancam untuk masuk ke dalam lautan api atau neraka, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23 bagian A, sebab upah dosa ialah maut. Maut artinya kematian. Kematian artinya perpisahan. Apa yang terpisah di sini? Akibat dari dosa. Otomatis Allah berada di sorga, berkediaman di sorga. Manusia dalam keadaan berdosa tidak mungkin berada di dalam sorga yang adalah tempat yang suci di mana Allah berdiam di sana. Lalu apa yang akan kita lakukan di dalam keberdosaan kita? Dapatkah kita ke surga dengan status keberdosaan kita? Apakah kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Alkitab berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa manusia berdosa diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan bukan karena hasil usahanya. Disimpulkan bahwa manusia berdosa tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Contoh, di dalam Kejadian pasal 3, di sana ada kisah tentang Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan mengambil daun pohon ara. Akibat dari dosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang, sehingga mereka berupaya. Tetapi apakah upayanya itu berhasil? Tentu saja tidak. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apakah Adam dan Hawa datang mencari Tuhan dan menyesali perbuatannya? Tidak. Malahan waktu Allah datang kepada Adam dan bertanya kepada Adam, kata bertanya di sini bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah ingin meminta pertanggungjawaban dari Adam. Allah berkata, "Hai Adam, mengapa engkau memakan buah itu?" Adam berkata, "Bukan aku Tuhan, tetapi perempuan yang engkau tempatkan itu yang memberikannya kepadaku." Adam bukan hanya mempersalahkan Hawa istrinya, tetapi dia mempersalahkan juga Tuhan, karena dia berkata perempuan yang engkau tempatkan itu. Tetapi apa yang Allah lakukan? Allah itu penuh dengan kasih, saudara. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah datang mencari manusia yang berdosa itu. Sejak Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah sudah datang mencari manusia yang berdosa. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana? Kabar baiknya adalah dalam Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah mengasihi kita orang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Allah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Ia rela berkorban, menderita, bahkan memberikan nyawanya ganti kita. Ia mati dalam keadaannya sebagai manusia untuk menebus dosa kita, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga, hingga barang siapa yang percaya atau beriman kepadanya tidak binasa atau tidak masuk ke dalam lautan api neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal, di mana itu di sorga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang apa yang akan Anda putuskan? Maukah Anda percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda agar Anda diselamatkan? Atau Anda masih membiarkan diri Anda berada di dalam ketidakpastian? Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, keputusan ada di tangan Anda. Silakan Anda memutuskannya, karena kesempatan hanya satu kali selama kita hidup di dunia ini saja. Tidak ada kesempatan yang lain, saudara. Percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka Anda pasti akan diselamatkan. Atau Anda tetap berpegang pada diri Anda sendiri dan berada di dalam ketidakpastian. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.